Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Prasetyo. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang tema kerajaan Tarumanegara. Dari tema ini saya akan membahas sedikit saja, yaitu tentang tempat dan tahun berdiri, puncak kejayaan, dan juga masa keruntuhan. Langsung saja ke tempat dan tahun berdiri, yaitu Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh bukan orang lokal, namun oleh orang bangsawan asal Salankayana, India yang bernama Maharesi Jayasingawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha, Jayasingawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Berdasarkan prasasti Kebon Kopi dan prasasti Ciareteun, kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 atau abad ke-5. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jayasingawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewa Warman ke-8 dari kerajaan Salangkanagara. Setelah dinikahi dengan putri Raja Damodar Dewa Warman ke-8, Jayasingawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga daerah yang kini dikenal dengan Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Sejak itu, Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya atau tepatnya hingga 382 Masehi. Lanjut saja, yang kedua itu adalah puncak kejayaan. Dalam masa pemimpinan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang bernama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397. Nama ibu kota ini kelak menjadi asal usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Berdasarkan prasasti Tugu, Purnawarman juga disebut setelah berhasil membawa kerajaan Tarumanegara dalam proyek berskala besar, yakni menggali sungai dan Gemati sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 12 km yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama yang membentang sepanjang wilayah kekuasaan kerajaan. Selain itu, sungai tersebut berperan dalam menyediakan pemasukan air selama musim kemarau dan sebagai pengendali banjir selama musim hujan. Masyarakat Tarumanegara umumnya hidup dengan bermata pencarian sebagai petani dan hidup di bawah pemerintahan yang sudah teratur. Keberhasilan kepemimpinan Purnawarman juga memberikan dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Wilayah taklukan kerajaan pun berhasil diperluas hingga hampir seluruh bagian Jawa Barat, termasuk yang kini merupakan wilayah beberapa kota seperti Cirebon, Bogor, dan Jakarta, sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, 48 daerah yang menjadi bagian dari kekuasaan Tarumanegara, penguatan perekonomian dan militer menjadi salah satu tonggak penting dalam proses kemajuan yang diciptakan oleh Purnawarman. Lanjut saja, yang ketiga itu adalah masa keruntuhan. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruhnya sejak pemerintah oleh ke-12, yaitu Linggawarman, yang berkuasa sejak tahun 666 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia sehingga kekuasaannya dipegang oleh dan diserahkan kepada menantunya Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menjadi pemicu berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembalinya ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Namun, pengalihan kekuasaan ini tidak disepakati oleh kerajaan Galuh, yang akhirnya kerajaan tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara pun dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Keruntuhan ini didukung oleh gempuran dari luar, di mana pada saat itu Majapahit mulai berusaha menyerang dan menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Setelah Tarusbawa tidak lagi memimpin, kedudukan kerajaan Raja Tarumanegara diambil alih oleh Sundawarman. Namun, ketika dipimpin oleh Sundawarman, kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan, dan pada akhirnya kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7.